Perkenalkan, nama saya Rizafia Ilya, NIM 23023. Saya Agus Wahyudi dengan NIM 23016. Saya Farizal Yusuf Farel Adapan dengan NIM 23027. Dan saya Yogi Pratama dengan NIM 23073. Dengan saya Ahmad Dhani Wijaya, NIM 22057. Ini kelompok kami akan menjelaskan tentang rancang bangun charger berbasis PLTS. Sebelumnya energi terbarukan sendiri itu sedang banyak dikembangkan di Indonesia dan di dunia. Salah satu energi terbarukan yang semakin dikembangkan itu ada pemanfaatan dari energi surya menggunakan PLTS sendiri. Nah, energi terbarukan sendiri itu energi yang dapat diperbarui dan terus ada sampai kapanpun. Energi ini dikembangkan untuk mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil dan lain sebagainya yang tidak dapat diperbarui dan dapat habis. Oleh karena itu di Indonesia itu banyak dikembangkan energi terbarukan, termasuk PLTS sendiri. PLTS sendiri ini dikembangkan di Indonesia karena Indonesia sendiri itu berada di dalam garis khatulistiwa yang secara geografi itu sangat kaya akan sinar matahari, dan pemanfaatan sinar matahari sendiri itu sangat banyak. Seperti menjemur ikan, menjemur garam untuk para nelayan, menjemur baju. Sekarang ada pemanfaatan yang lain, yaitu energi terbarukan menggunakan panel surya atau fuel cell. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya terkait fuel cell. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang panel surya atau solar cell. Terima kasih. Di sini saya menjelaskan apa itu solar cell. Solar cell adalah semikonduktor yang berbahan silikon kristal yang dimana bekerja berdasarkan efek fotovoltaik, yaitu suatu efek yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Energi tersebut kemudian dikonversikan melalui solar charger controller atau SCC yang disalurkan ke baterai dan didistribusikan menjadi energi listrik untuk dapat digunakan dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari. Sekarang ini banyak aktivitas menggunakan handphone, namun untuk mengoperasikannya handphone memerlukan energi listrik di setiap saat. Untuk berada di ruang publik kita membutuhkan sumber energi listrik di saat baterai handphone kita rendah atau lowbat. Seperti halnya saat ini banyak yang belum memiliki stasiun charger handphone pada tempat sekitar kita yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini saya akan menjelaskan dasar teori energi surya sebagai energi terbarukan. Energi surya merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang paling potensial, khususnya di wilayah tropis seperti Indonesia. Matahari sebagai sumber energi memiliki intensitas radiasi yang dapat mencapai 1000 watt. Namun efisien konversi energi ini ke dalam bentuk listrik hanya sekitar antara 15 sampai 20%, tergantung pada jenis panel surya yang digunakan, yaitu Yuliananda dan Syariah 2015. Energi ini dapat dimanfaatkan melalui pengumuman modul solar cell atau panel surya. Solar cell merupakan perangkat semikonduktor berbahan dasar silikon kristal yang bekerja berdasarkan prinsip efek fotovoltaik. Efek ini memungkinkan solar cell untuk mengubah langsung energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari solar cell kemudian kontrol dan diatur melalui solar charger control lab sebelum disimpan dalam baterai IAB 2012. Solar charge controller atau SCC merupakan alat yang berfungsi sebagai pengatur arus dan tegangan dari solar cell. Tipe SCC yang kami gunakan yaitu adalah PWM atau pulse width modulation yang umum digunakan untuk sistem
grid. Kapasitas SCC ditentukan oleh berdasarkan arus difusika dari panel surya dan jumlah panel yang digunakan dengan tambahan faktor kompensasi sebesar 125%. Di sini baterai berperan sebagai penyimpan energi listrik yang digunakan pada saat intensitas cahaya matahari rendah atau malam hari. Dalam penggunaannya penting untuk memperhatikan kedalaman pengosongan atau DOD (date of discharge) yang direkomendasikan maksimal sebesar 80% untuk menjaga umur pakai baterai. Pada penelitian kali ini kita menggunakan baterai berkapasitas 12 volt. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari poin ketiga, yaitu ada metode. Pertama adalah diagram blok. Nah, sistem ini berawal dari sinar matahari. Ya, sumber sinar matahari yang tidak pernah habis. Melalui modul solar cell 100 W, sinar matahari diubah langsung menjadi energi listrik menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Nah, di situ akan ada solar cell. Itu akan disinari oleh matahari dan ditangkap oleh solar cell. Terus sebelahnya itu ada solar charger controller yang menggunakan 10 ampere. Nah, energi dari panel surya ini tidak langsung masuk ke baterai. Jadi kita langsung masuk ke baterai, kita pakai SSD di sini sebesar 10 ampere. Terus selanjutnya itu ada baterai sendiri, yaitu energi dari panel surya. Energi listrik akan disimpan di sini. Ini berperan penting. Nah, mengapa penting? Karena sistem ini dirancang secara off-grid. Artinya tanpa bergantung sedikit pun pada PLN. Jadi kita membutuhkan penampungan energi di sini sendiri secara mandiri. Selanjutnya itu ada converter step down sebesar 20 ampere. Nah, di sini tegangan dari baterai belum tentu sesuai dengan kebutuhan perangkat. Jadi kita menggunakan ini. Nah, ini bukan modul biasa. Modul ini secara cerdas menyesuaikan tegangan output dari 3 hingga 12 volt seperti sesuai atau kebutuhan standar dari handphone masing-masing. Terus di bawahnya itu ada pabrikan, yaitu modul USB fast charger. Nah, kemudian arus dialirkan ke modul USB fast charger ini. Nah, ini bukan modul biasa. Modul ini itu secara cerdas menyesuaikan tegangan dari sekitar 3 hingga 12 volt tergantung perangkat yang terhubung. Jadi kita menggunakan ini sebagai penyesuaian tegangan. Terus terakhir itu ada outputan. Nah, biasanya kan pas charging itu biasanya diinput kita di sini karena pembahasannya menggunakan handphone, jadi outputannya kita pakai handphone. Dan akhirnya energi tersebut sampai pada tujuan itu sendiri. Oke, selanjutnya itu ada flowchart. Jadi flowchart ini kita gunakan sebagai langkah-langkah kita pembuatan alat itu. Jadi tahap pertama itu kita mulai dari titik mulai. Terus selanjutnya kita lakukan instalasi dari perangkat itu. Setelah perancangan matang dan data lengkap, kita masukkan ke tahap instalasi dan praktek komponennya. Setelah itu bawahnya itu ada pemasangan SSD, converter, modul USB dan PCB. Dan selanjutnya itu ada pemasangan baterai. Ini dilakukan pemasangan baterai dengan ukuran 12 volt sebagai penyimpanan energi baterai yang mampu mencukupi pemasukan atau kebutuhan. Selanjutnya ada pemasangan solar cell. Nah, instalasi perakitan komponen yaitu termasuk solar cell itu tadi. Tahap ini dilakukan dengan atau di area terbuka. Setelah itu, setelah instalasi dilakukan, semua instalasi dilakukan, kita lakukan pengujian alat. Ketika pengujian alat itu tidak berhasil, maka kita akan mengulang proses ini kembali. Tapi jika pengujian itu berhasil, kita lakukan pengambilan data, yaitu data-data yang sudah diambil akan disimpan, dan setelah data yang didapatkan kita
berhasil melakukan tahap-tahap yang sudah kita rancang. Setelah itu selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.